Hello guys, welcome to Digitalks. Digital Innovation Talk. Talk. Oke. Balik lagi sama aku, Syamil, dan aku ditemenin temenku. Haryo. Nah, nih mukanya. Nah, terus mantap. apa es? Kita ini kemarin tuh bahas apa sih, Mil? Yang Terakhir episode ya? sebelumnya ya. Terakhir tuh kalau nggak salah si Eca sama Eva tuh ngebahas tentang ide society yang tentang kita. Oh, yang apa sih acara Iya, IDE panti itu, asuhan. panti asuhan. Nah. Berarti kayak sosial Iya, gitu acara berarti. sosial. Nah, berarti ini sekarang udah episode berapa ya? Wah, Kemarin lupa. itu kayaknya ke-6 kalau nggak salah. Ke-6, Berarti berarti yang ini sekarang ke-7 ya? ke-7. Oke, yang Oke, ke-7. berarti yang ini episode ke-7 itu isinya apa sih, Min? Kira-kira. Nanti Nah. kita ngomonginnya apa? Oke, jadi kita Selama mau 15 menit nih. mau ngebahas tentang topik panas di sistem informasi nih, yo. Panas? Iya, Benar? panas bener nih, hot banget. Apaan nih? Ini jadi kita Panasnya gimana? memperkenalkan yang namanya Mekabot. Mekabot. Iya. Mekabot. Aku kayak itu ya, pernah dengar Mekabot gitu ya. Ini tuh kayak yang kemarin pernah di spill gitu kan Iya, sama di-spill sama dosen-dosen. dosen-dosen. Terus pernah pas kayak masuk ITS TV kalau nggak salah. Nah. Pernah diwawancara juga. Nah, kan panas banget, yo. Nah, berarti udah apa ya? Udah sampai ke bukan di lingkup SI aja, tapi Iya. udah sampai ke udah keluar yo. Kata- Bahkan udah ini sampai katanya luar ITS. bintang tamunya nih ya, bintang tamu kita sekarang tuh dia beliau ini pemenang Inoboyo 2024 yo. Wis Inoboyo itu kan kayak kompetisi Lomba Inovasi yang Surabaya. ada di Surabaya. Cakep banget. Nah, Penasaran kan siapa bintang Nah, tamunya? penasaran kan? Siapa ya kira-kira? Oke deh. Nah, bentar. Dari yang di belakang ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, langsung aja Langsung, kita panggil bintang tamunya. Oke, boleh. boleh. Tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin dari Masnya dulu boleh kenalin boleh dong. kenalin, Mas. Penasaran. Oke, mungkin aku kenalin dulu diri aku dulu. Nama aku Lutfi Hakim Irawan, biasa dipanggil Lutfi atau Vikim bebas. Aku Oke, dari Mas. angkatan 2021. Oh, baik, Kenal Mas. semuanya. Nah, Jurusan apa nih, Mas? nah, Jadi jurusan sistem informasi. nah. Oke, Oh ya, karena kan siswa. udah sekarang di departemen sistem informasi Ya. udah ada 2 prodi. Oke. Boleh Mbaknya? Halo, kenalin teman-teman, nama aku Fatia Rahmanisa, panggil Fatia, sama temannya Lutfi juga dari Sistem Informasi 2021. Oke, panggilan siapa Mbak? Fatia. Mbak Fatia sama Mas Mas Lutfi. Lutfi. Oke. By the way, kita tuh berempat sebenarnya. Berempat? Iya, Oh, jadi berarti satu di tim timnya tuh ada kita empat? berempat. Iya, kita berempat. Oh, Iya, nama timnya apa nih, Mas? Nama tim kita Supremasi namanya. Iya. Apa? Apa? Supremasi. Boleh dong Mas di kamera dikasih Iya. Supremasi. Oke. Nah, Ayo, mungkin apa dari namanya Mas? Nama timnya nih. Itu Filosofinya apa? filosofinya. Eh, Mungkin bisa sedikit Simpel-simpel. flashback gitu Iya, sih. flashback. Kita dapat kepercayaan dari Pak Holil. Itu tuh sebelumnya kita pernah diajar sama beliau di matkul manajemen proses. Oke. Nah, di situ tuh kami Kami bertiga belajar. ini Iya, bertiga ini. membuat kesalahan dan berusaha untuk belajar. Kita dapat Jadi sempat dapat nilai yang ya cukup kurang Oke. memuaskan lah dari situ. Nah, terus Ya. kami coba evaluasi lagi dari sana. Kebetulan waktu itu dipertemukan bareng sama Pak Holil bertiga ya. Terus ya udah dari situ kami bangkit gitu loh. Makanya kayak ayo kita bareng lah memperbaiki kesalahan kita di mata kuliah manajemen proses itu. Terus ya udah jadi namanya Supremasi gitu sih. Oh. Berarti ini awalnya tuh gara-gara Karena- berarti timnya ini satu kelas Mbak? Iya, Iya, jadi betul. kita tuh jadi satu tim karena satu kelas terus Dan kayak satu permasalahan iya juga. betul banget gara-gara itu. Nah jadi nama timnya Supremasi dan ada teman-teman kita juga siapa aja Kim. Ya mungkin boleh dikenalin juga mungkin. namanya Hani sama Mas Kavin Iya, Ilham. tiba aja ditaruh sini ya. Nanti IG-nya tuh, nah Iya. foto-fotonya nanti kita ambil di IG. Oke. Berarti untuk timnya itu apa kayak diambil dari satu teman-teman kayak di kelas, habis itu karena tugas terus nilainya bener. kurang memuaskan jadi
punya inspirasi dari nilai-nilai yang nggak memuaskan itu Mbak ya. Betul, betul. Oke. Oke, Terus kita mau nanya-nanya nih Mas. Mbak. Iya, langsung masuk Tentang sesi pertanyaan ya. Boleh, Mekabot. boleh. Nah, Oke. ini BTW ngomongnya ini gimana sih Mbak? Cara Pronounce. bacanya. Mekabot bener Mekabot. kok. Mekabot, betul ya. Mekabot atau Mekabot bisa? Mekabot. Mekabot. Nah, Ya. oke. Langsung ya. Langsung dah masuk Ah. ke pertanyaan pertama nih ya, Iya. Mas Mbak. Oke. Jadi Mekabot itu sebenarnya apa sih? Bikin penasaran Iya. ya. Soalnya udah dosen-dosennya udah Banyak yang Mekabot. bicarain. Nah, kemarin tuh lomba-lomba Mekabot itu udah menang gitu. Wah, Saya juga boleh nih kayak ini. Mekabot perasaan Terinspirasi kita. Meka itu negara ya. Iya, Tapi kok kota ya. oh iya kota sorry ya. Astagfirullah. Maklum Mak, Tanah suci. sains bukan Iya. sosial jadi Geografi ya, geografinya Pak, kurang geografi Mbak. ya. Jadi itu kan kota kok. Di bot ini gimana sih Iya. Mekabot itu? Boleh dong Mas Mbak. Iya, keren di banget sampai deskripsi. kepikiran kayak gitu ya. Jadi Mekabot ini adalah aplikasi pendamping ibadah haji dan umroh. Sesuai namanya Oh. Mekah gitu. Mekah itu kan dari kota Mekah gitu. Kota Mekah ini ada tempat pusat ibadah haji dan umroh masyarakat Muslim, umat Muslim di seluruh dunia gitu kan. Nah jadi ya udah makanya namanya Mekabot. Nah bot itu sendiri itu adalah menunjukkan nama fitur unggulan kami yaitu sebagai asisten pendamping ibadah haji dan umroh. Kalau tagline kami apa, Gim? Untuk tagline kita tuh teman setia ibadah haji dan umroh Anda. Wih, Iya. betul ini, benar. Berarti nanti itu orang-orang yang menjalankan ibadah haji dan umroh itu meskipun nanti misalkan satu keluarga nih anaknya tuh pengen umrohkan orang tuanya sendirian, nah itu berarti bisa juga nemenin pas orang-orangnya gitu ya. Iya, jadi sebenarnya ini karena bentuk aplikasi mobile, jadi bisa diakses sama Siapapun, yang menggunakan handphone. Jadi kayak, ya dia kayak asisten ya udah pendamping ibadah haji lewat aplikasi mobile. Oh, guidance gitu ya, Mbak? Iya, Ya, betul. Terus kan kalau aplikasi kayak gitu kan saya pernah ngeliat cara, misalkan saya nih haji nggak tahu tata caranya, terus di sana nanti saya tuh ada lihat-lihat, terus itu kayak langsung terumuskan ada alur-alurnya Mbak. Nah kan kalau ini kan bot, terus mbaknya sama masnya ngomong ini bisa kemana, kita tuh bisa kayak ngomong-ngomong santai nggak sih sama bot? Nah, gitu. Oke, menarik banget nih pertanyaannya. Berarti kita langsung masuk ke sekalian fitur Mekabot. Iya, boleh. Boleh juga. Gimana nih, Kim? Kalau buat pertanyaan-pertanyaannya kita lagi coba untuk develop buat kedepannya tuh kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ya yang unik-unik lah, maksudnya kayak chat GPT bisa kita Nah, ya, kayak itu. provide Nah, kita gitu. bisa provide nanti rencananya kita gandeng AI buat masuk ke aplikasi kita. Untuk sekarang kita masih buat yang panduan-panduan umroh dulu sih, belum Ya, ada yang gimana? pertanyaan-pertanyaan unik masih belum kita bisa. Bentuknya masih database gitu, tapi Iya. kan namanya proses ya. Jadi Iya. untuk aplikasi yang sekarang ini memang bentuknya itu dia kita ngubungin database informasi-informasi panduan haji dan umroh, nanti pengguna itu aksesnya lewat keyword. Jadi mereka ngasih keyword atau mereka juga bisa langsung klik. Ada beberapa kolom panduan gitu loh, mulai dari persiapan ibadahnya gimana, terus perlengkapan yang dibutuhkan kayak gitu-gitu. Jadi lengkap banget dari mulai persiapan, terus pas udah nyampe di tanah suci harus ngapain, terus tempat-tempat penting yang harus dikunjungi itu di mana, gimana cara mengunjunginya, itu udah lengkap banget di aplikasinya gitu. Berarti sampai tempat-tempat yang yang kayak wajib dikunjungi di daerah sana itu juga dimunculin di situ Mbak. Iya, benar-benar. Dan ada fitur unggulan juga nih yang Apa baru tuh? kita Apa? launch dari Mekah. Mekah ini yang versi terbarunya. Gimana nih, Kim? Ya, jadi kalau yang fitur terbarunya nih kita udah tambahin maps buat kayak tempat-tempat suci yang bersejarah lah istilahnya di sana. Kayak Masjid Tanaim atau masjid-masjid yang bersejarah di sana, kita udah adain fitur buat nambahin maps di sana. Jadi kalian kalau bingung lagi nyari-nyari tempat bersejarah, tinggal nge-scroll aja, nanti tinggal klik aja mapsnya, bisa langsung ke situ. Berarti nanti juga bukan sekilas hanya teks, tapi Ya. nanti Ada misalkan pusing ini suruh kesini tapi aku nggak tahu. Iya, Nah, betul. Berarti nanti disediakan kayak mapsnya
biar ke situ gimana caranya. Iya, Bener nanti banget. diarahkan. Nih, jadi ilustrasinya gini nih, misalnya kamu namanya Hario ya, Hario. Iya, Hario. Misalnya Hario lagi di Mekah, lagi umroh gitu, terus tiba-tiba lagi di rumah makan gitu misalnya, lagi beli makan. Nah, terus kamu tuh bisa foto gitu loh, foto kamu lagi di rumah makan, terus kamu tandain kamu lagi di nama rumah makannya apa, terus kamu simpan sebagai kayak riwayat tempat kamu berkunjung. Nanti setelah misalnya kamu pulang dari Masjidil Haram gitu, kamu pengen balik lagi ke tempat kamu Tempat yang beli tadi. makan gitu kan, nanti kamu bisa lihat riwayatnya, oh iya tadi aku beli makan di sini, nanti kamu bisa maps dari Masjidil Haram ke tempat kamu makan kamu tadi. yang tandain tadi. Iya, jadi kayak Berarti ini database-nya udah pasti besar Mas ya. Kalau untuk bisa ada story-storynya gitu. Nggak usah ditanya sih, pasti ya. Nah, terus itu kita masih kepo nih tentang Mekabot itu. Kamu ada pertanyaan belum? Ada sih, yang kedua aja yang masuk nih ya. Nah, kan kedua Oke, ini mungkin dari kita ini aja latar belakangnya ya. latar belakang. Penasaran kita. Buat Mekabot, nah tadi kan udah di-spill untuk timnya yang simpel-simpel. Nah, kita latar belakang membuat Mekabotnya nih, Mas Mat. oke. Kenapa sih buat Mekabot? Nah, Iya, tadi kenapa kan udah kepikiran sedikit ini? gitu. Oke, ini sebenarnya agak panjang nih ceritanya, tapi nggak singkat apa-apa. aja. Iya, boleh. Oke, jadi kenapa kita membuat Mekabot? Nah, alhamdulillahnya kita tuh diberikan kepercayaan oleh dosen kita semua ya, Bapak Ahmad Holil, untuk membantu beliau mewujudkan ini aplikasi Mekabot ini. Nah, jadi sebenarnya kalau mundur banget, Mekabot ini sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi Pak Holil gitu. Beliau tuh mengalami kesulitan saat mengakses tempat-tempat ibadah waktu beliau di tanah suci gitu. Dan itu yang buat kayaknya enak nih kalau misalnya bisa nyimpan riwayat itu yang terus pernah kita kunjungin gitu. terus kita juga bisa mengakses secara praktis panduan-panduan haji. Kita nggak harus buka-buka buku terus, kita nggak harus searching di Google kayak tiap mau doa apa searching di Google tapi kayak Masih banyak ribet-ribet. Makanya kayak pengen bikin platform all in one gitu loh, kayak berarti one semua stop udah platform dikumpulin tentang di sini. ibadah haji dan umroh tuh bisa diakses lewat Mekabot. Nah, dari situ dengan satu aplikasi bisa akses semua Iya, tentang betul. makanan. Oh iya, Terus, berarti ini awal dari Pak Holil ya? Pak Holil, Iya, Pak bener Holil. banget. Habis itu dipercayain ke mas mbaknya buat develop aplikasi ini. Nah, atau nggak cara Kami nikahin bantu sih. masalahnya Membantu. gitu. Jadi kami bantu, terus juga ngepromosin dan kami coba ikut lomba, ikut-ikut kompetisi karena lewat kompetisi itu akhirnya kami dapat feedback juga kan dari juri, terus kita juga jadi berkembang, jadi tahu gimana nih strategi pengembangan dari segi inovasi dan juga dari bisnisnya biar bisa lebih baik lagi. Karena Mekabot yang sekarang itu yang tadi kami ceritain untuk fitur-fitur itu juga ada karena pengembangan dari kita ikut lomba gitu sih. Ini kan tadi udah dibilang Mbak kalau pernah ikut lomba terus menang nah. Nah, terus itu cara ini kita sebenarnya kan mahasiswa inovasi digital juga pengen lah ikut lomba-lomba. Iya, gitu. penasaran. Nah, ini boleh nggak sih cara tools biar menang gitu? Iya, Soalnya tips-tipsnya gitu. saya pernah sering dengar, bukan sering lagi tapi udah banyak kali dengar kalau Mekabot ini udah menang kesana sini loh Mbak. Iya. Nah, ini saya sungguh terinspirasi ya. Iya, tipsnya boleh dong mas. Makasih atas izinnya. Mungkin nanti kedepannya saya bisa diundang jadi bintang tamunya buat Amin. cara Doakan apa, sama-sama ya. punya startup yang besar seperti Iya, Mas Mbaknya menang sana sini terus pas saya dulu terinspirasi dari Mekabot. itu kan ya bagus juga gitu. Boleh dong mas di spill gimana? tips-tipsnya itu loh. Gimana nih Mas? Sebenarnya kita juga punya struggle atau cobaan juga sih di awal-awal kita ikut lomba. Kan kita juga awalnya kan cuman hitungannya cuman kuliah biasa, habis itu ya nggak ikut lomba, nggak ikut kegiatan dan lain-lainnya. Dan setelah kita diberi kepercayaan sama Pak Holil, kita kan di-encourage juga sama beliau untuk coba. Iya, kita didorong untuk kalian coba dulu aja, siapa tahu ya rezeki. Nah, menang kalah tuh sebenarnya bonus aja. Nah, kita coba aja dulu. Nah, itu bisa kalian cari-cari mentor juga atau cari-cari kenalan cutting yang berpengalaman terkait lomba-lomba itu. Kita juga sebenarnya awalnya kosong banget terkait bisnis tuh kita nggak ngerti sama sekali awalnya. Setelah kita bertemu sama Pak Holil dan
Kita belajar banyak sih iya, dari beliau. Beliau benar-benar mengajarkan kami terkait inspiratif. Iya, dari bisnis sisi ini. bisnis ya apalagi Iya. karena emang beliau udah berpengalaman banget kan, dan di lomba-lomba yang kami ikutin itu kita belajar. Jadi sebenarnya mindsetnya itu bukan pengen lomba biar menang, tapi lomba biar belajar. Biar belajar, biar makin baik lagi, biar bisa ya udah terus berkembang lagi kan gitu. Niat Berarti, awalnya. ada kalimat nih, kalau kita lomba itu bukan untuk menang, tapi untuk belajar. Untuk berkembang. Ya, untuk berkembang. Menang itu hanyalah bonus berarti. Kenapa kita ikut lomba itu ya? Quotes baik. Karena kita biar belajar, kalau emang salah ya kita perbaiki untuk kehidupan atau untuk yang lebih baik dari yang menang kita cuman lakukan. bonus. Menang itu bonus. Ya, Yang penting kita dapat ilmunya. Kenapa sih kita bisa seperti ini? Nah, kayak gitu. Terus lanjut Mil. Makasih nih Mas Ba tadi atas tips-tipsnya. Nah sekarang kita mau tahu nih tantangan-tantangan utama yang sekiranya berat, obstacle dalam develop si Mekabot ini. Nah, Boleh tapi dong, sebelum Mas. dijawab nih, mau tanya nih Mas, untuk Mekabot ini mulai kapan sih Mas Mbaknya ini buat gitu? Oke, startnya banget ya. Startnya banget Dari nol itu. Persisnya Februari ya, Februari 2023. Oh, Tahun berarti lalu. udah 1 tahun lebih. Iya. Ya, kita udah hampir 3 semester lah. Developnya lama juga ya. Sebenarnya itu panjang ceritanya, kayak nggak langsung develop aplikasi. Jadi kayak emang kita juga kuliah, tapi kita pengen nyoba ya udah kan, terus mengembangkan si Mekabot ini ya udah sesuai amanah Pak juga kan. Jadi kayak ya udah awalnya itu Mekabot ini sebenarnya bukan aplikasi. Awalnya apa Kim? Awalnya tuh WhatsApp, platform WhatsApp gitu, iya. WhatsApp. Iya. Oh, berarti kayak chat WhatsApp tapi bot gitu. Tahu Iya. kan chatbot WhatsApp. Soalnya gitu. dulu aku saya tuh Mas ya, dulu pernah waktu SMA kalau nggak salah waktu zamannya corona itu kan tugas-tugas itu kan semua harus tulis terus difoto kirim ke guru. Nah saya dulu juga pernah pakai bot, Pakai bot jadi ngambil di Google materinya terus masukin nanti kayak masukin ke buku-buku ya, jadi kayak bot tulis lah ibaratnya. Berarti dulu awalnya tuh kayak bot WhatsApp kayak gitu. Bener-bener lewat ya chatbot WhatsApp. Terus itu juga udah lumayan lama. Ada sekitar 5 bulanan pakai web, lebih ya kayaknya. Iya, lebih. Itu rilisnya tuh kira-kira sih, tapi kan pasti Waktu ya. kapan? Waktu kapan? Waktu kayaknya Lebaran Idul Fitri ya sekitaran Mei. Kapan ya? Mei berarti. Malah di Mei, awal iya. lagi nggak sih? Iya. Kayaknya dari awal tahun itu kita udah bantu Pak Holil membuat chatbotnya ini. WhatsApp berarti- chatbot. Mei kayaknya Mei. Oh Mei, berarti awalnya tuh Mei Februari, 2000, iya. terus rilis di WA bot itu Mei. Iya. Habis itu selanjutnya perjalanannya. Nah, yaudah kan. Terus sempat Coba waktu itu kita coba launching juga saat momennya tuh kayak setiap tahun deh, kita setiap tahun tuh launching gitu. Juni. Launching, tapi buat bentuknya masih WhatsApp. launching pas Idul Adha. Jadi kita setiap Idul Adha mungkin kemarin juga sempet launching juga kan terkait aplikasi kita yang terbarunya. Nah itu setiap Idul Adha kita kan jamaah haji dan umroh kan baru datang ya. Nah itu kan datang ya, momennya pas kan. Nah itu kalian juga perlu cari ini sih momen-momen yang pas buat nge-launching aplikasi itu perlu. Tips ini ya, tips. Iya. Bisa untuk Momen. targetnya tuh Iya, kapan betul, bludaknya betul. Iya, gitu. betul. Kapan boomingnya ya itu berarti yang bagus untuk launching Iya gitu. betul. Kita kemarin tuh udah lebih dari 150 pengguna sih, 140, 150. Iya, Baru untuk rilis udah kayak gitu. Iya, baru rilis padahal ya? Untuk chatbotnya sebenarnya itu ya tester juga ya kan sebenarnya karena emang potensial banget nih sebenarnya produk haji dan umroh ini karena emang banyak umat Iya. muslim tiap Apalagi tahun. di Indonesia Apalagi kan. Apalagi Indonesia gitu. kayak kuota paling banyak kan. Iya. Betul, itu juga jadi bahan pertimbangan kalian kalau misalnya mikirin ya gini lagi brainstorming inovasi tuh pilih yang emang targetnya tuh banyak potensial dan tech savvy juga gitu karena emang ya karena kalau kita departemen yang bergerak di bidang teknologi kan, jadi pasti kita banyak ngeluarin produk teknologi. Kalau emang penggunanya nggak kurang melek teknologi juga jadi challenge kan. Oke, paham. Ya emang sih kalau emang targetnya nggak banyak ya pasti pemakaiannya sedikit Betul. juga. Nah terus apa nih Mel? Kamu masih kepo nggak sih? Masih, sebenarnya aku sih masih penasaran tadi kan awalnya kan jadi apa namanya WA chatbot ya, WA chatbot, habis itu launch ke jadi aplikasi gitu ya. Nah kira-kira
obstacle-nya apa aja tuh selama perjalanan ini? Oke. Dari awal Februari sampai sekarang, Iya. sampai berada di Titik dalam ini. kamera itu. Ah. Nah, dadah lagi. Nah, nah itu suka dukanya tantangannya itu apa sih? Apa? Sebenarnya tantangan utamanya tuh kan kita perlu adanya feedback juga kan dari yang pengguna yang udah berangkat ke sana. Kita juga ada review dari sana dan kita butuh apa ya, adanya improve lah dari yang tadinya kita WhatsApp, mereka pun ada kayak tambahan, misalkan ada yang masyarakat Indonesia kan ada berbagai macam organisasi Islam kan ya, contohnya kayak NU Muhammadiyah dan lain-lainnya. Iya. Dan dari jamaah itu ada yang request juga supaya kita lebih personalisasi terkait itu untuk per jamaahnya. Ada kemenak juga kan, versi kemenak. Nah itu kita coba untuk provide aplikasi kita dari ke situ, dan dari WhatsApp ke mobile itu lebih ke arah yang biar yang gunain tuh lebih gampang sih. Karena kalau yang di WhatsApp tuh agak ribet, kita habis diklik ntar direct ke link dulu baru ke isian panduannya, jadi agak ribet bolak-balik gitu. Nah habis itu kita coba improve dan coba apa ya, kayak Cari Cari cara gimana sih bisa biar- satu aplikasi Betul, aja, iya. nggak usah ribet dari WhatsApp ke link gitu. Terus akhirnya mengembangkanlah aplikasi Mekabot yang sekarang. Oh. Terus waktu pengembangannya nih, aplikasinya nih sulit nggak? Tantangannya? Pasti kan ada kayak misalkan waktu ngembangin nggak tidur 3 jam. Masa nggak pernah Iya sih? pernah, ada banget sih, sering ya, Itu sering. sering. Itu kita mungkin masalah kalau kayak gitu sih buat iniin waktu sama kuliah aja sih. Kan kita juga berat ya kuliah Berat, kita. Iya. Iya sih. Apalagi deket-deket UAS, Iya, deket-deket betul. UTS. Oh, Nah iya. itu yang maksudnya kita saat develop pun ya bingung lah buat bagi Bagi waktunya. waktu, Cuman iya. alhamdulillah masih bisa kita Iya. semua. Bisa, apalagi kan mahasiswa Departemen Sistem Informasi kan. Iya. Coding iya, bisnis Iya, juga iya. bisnis iya. Apalagi Mas Mbaknya kan ngembangin apa Mekabot ini berarti kan harus kuliah udah kayak gini terus masih ngembangin developmentnya Aplikasi, aplikasinya iya. ini. Berarti ya Pasti nggak gampang. harus manajemennya itu harus kayak besar gitu Mas. Iya. Harus Kuat lah. pinter-pinter lah. Nah, terus dari awal nih Februari sampai sekarang juga masih gimana nih? Suka dukanya itu apa sih? Wah banyak. Yang paling Suka, dulu. sukanya itu apa? Sukanya dulu. Senangnya gitu. Kita punya tim yang solid sih. Hmm. Karena menurutku ya menurutnya pribadi ya kalau itu juga jadi salah satu kunci gimana caranya kita tetap terus mau berjuang gitu loh, karena kan satu visi iya gitu. karena emang ayo teman-temannya sama-sama kompak, teman-temannya saling mendukung, punya tujuan yang sama kan, kayak gitu tuh yang bikin bisa ya udah bisa terus Bisa berkembang. sampai sekarang. FYI ini kita tuh sebenarnya lebih banyak kalahnya dibandingkan Ya, itu menangnya dukanya sih. gitu. Itu udah masuk duka ya. Ini itu Tapi kan kembali lagi ya ke puas Iya. tadi lomba itu Buat kita Iya, berkembang. kita betul. berkembang belajar. Menang cuman bonus. Nah, Iya. Cakep. Bener. terus untuk dukanya sukanya. Iya, Supaya dari enggak. abis ini lanjutan ceritanya. Oh, gimana? Jadi gimana nih? Ya mungkin kalian taunya kita baru aja alhamdulillah dapat penghargaan di Innov Boyo. Nah, Tapi iya. sebelum Innov Boyo itu, Ya. nah itu gimana? Kita tuh selama ngikutin lomba-lomba habis itu selama pengembangan aplikasi ini kita juga sering gagal dan sering kalah juga. Iya. Kita tuh udah total hampir 11 sih. Hampir 11 11 kali lomba. Sekali lomba. Dan Ya. alhamdulillah yang dapat kesempatan untuk Ada menang empat. itu Ada ada empat. 4 sih, ada 4. lomba. Tapi kan emang ikut lomba terus 4 dengan yang sama berarti udah banyak kan. Iya, banyak gitu Berarti Mas kayak Empat. sertifikasinya lah itu udah sampai 4 yang wah ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini Amin, bagus. amin. Nah itu juga terus dikembangin dari tiap lomba itu. Pasti kan kalau lomba dituntut untuk ngasih inovasi Iya, yang lebih terbarunya lah. Terbaru lagi kan, kayak gitu sih. Ya tadi itu Mil ya, kembali lagi kalau lomba itu kita belajar. Iya, Kurangnya niatnya itu apa? berkembang.
kalau ada kurang ya nanti kan pasti ada masukan. Nah, kita ya udah kembangin lagi masukan itu, kita kembangin dari kesalahan kita. Nah, terus gimana Mel? Jadi aku ada satu pertanyaan lagi nih Mas, mungkin terakhir nih ya. Soalnya ini pertanyaan aku penasaran ya, aku pribadi. Mekabot ini kan berbasis buat membantu jamaah haji dan umroh. Iya. Nah, kita ngembangin aplikasi ini kan nggak gampang ya. Dari segi teknis, terus ada juga dari segi syariat. Kan kita nggak boleh sampai iya. miss kan ya. Betul, Miss, nah. betul banget. Itu tipe juga saya. Iya, aku penasaran nih. Kalau boleh tahu Mekabot nih referensinya dari mana ya, Mbak? Nah, untuk ini tuh nggak melenceng atau enggak gitu. Iya, Betul, sesuai betul. syariat. Baik, untuk yang utamanya kalau kita referensinya Kemenang. lebih ke arah Kemenak. Awalnya kita base kita tuh awalnya lebih ke Kemenak untuk personalisasi yang tadi aku sebutin tadi yang NU Muhammadiyah. Iya. Muhammadiyah itu kita juga coba komunikasikan ke Ustadz ya, ngomong ke Ustadz tiap Iya. organisasi dan juga panduan. para pembimbing haji dan umroh yang sesuai sama organisasi Islam itu sih, lebih ke kita dikasih buku, nah itu kita coba cek Pelajari, lagi ya. referensinya. Validasi ini tuh. Iya, Iya. kita butuh validasi antara yang udah ada di internet, buku dan sumber-sumber yang lainnya sih. Mungkin kita bakalan mana sih yang sebenarnya yang benar, dan kalau untuk base-nya emang kita lebih ke arah Kemenak. Udah ada dari Kemenak, tuh udah ada buku panduannya sendiri sih. Nah, berarti untuk kalian ya, kalau yang mau nyoba aplikasinya masih ragu, ini tuh melenceng apa enggak sih? Ini tuh teknologi itu pasti banyak misinformasinya. Nah, ini tuh informasinya udah dari Kemenak Mas ya. Iya, udah approve ini. Kalian kan warga Indonesia. Nah, di Indonesia tuh ada Menteri Keagamaan. Nah, ini aplikasinya Mekabot itu udah divalidasi atau mengikuti aturan dari Kemenak. Jadi karena itu nggak usah takut-takut untuk melenceng udah nggak usah takut Mil, ya. Soalnya Iya. udah mengikuti dari Kemenaknya. Nah, mungkin nggak gitu. Nah, Mas Mbak, kalau mau makainya itu gimana sih? Mungkin bisa di-spill. Oke, jadi untuk Mekabot sendiri itu sekarang tuh kita udah mau launching di Google Play Store. Play Store. Oh, Play Cuma, Store. ini juga di Google Play Store itu ada beberapa persiapan yang harus kita lakuin, kayak untuk memenuhi persyaratan dari mereka juga kan. Itu kita harus testing dulu, dan ada beberapa aspek yang lebih ke kayak kosmetik sih sebenarnya, kayak ada yang belum kami siapin kayak video preview kayak gitu. Itu yang masih dalam persiapan. Jadi insya Allah ya harusnya secepatnya bisa launching di Google Play Store. Gitu oke. sih. Ya, Nanti berarti- untuk teman-teman bisa udah launching bisa banget diakses di Google Play Store insya Allah. Oke, link di bawah ini ya. Link pokok di bawah. Nah. Entah di video bawah ini deskripsi, atau di atau di judul atau di deskripsi atau di komen, aku nggak tahu. Soalnya aku di sini cuma ngomong jubir ya. Iya. Untuk yang edit nah itu semua. Nah, Iya. oke, mungkin itu aja Mas Mbak ya. Oke, makasih mungkin banget nanti nih, Mbak. Boleh nanya-nanya di belakang lah gitu. Mohon maaf nih Mbak, Mas, kalau nggak ada suguhan soalnya kita juga masih belum ada sponsor. Nah, bagi kalian yang mau naruh sponsor ke kita, boleh hubungi email di bawah. Jadi untuk sponsor makanan, minuman, bahkan yang lain-lain kalian bisa hubungi kita. Oke, sekian gimana Bil? Oke. Oke, kita ucapin makasih banyak ke Mas makasih, Mas Mbak. Lutfi sama Mas Lutfi, Mbak. Mbak Iya. Fatia udah mau jadi bintang tamu di episode kali ini. Dengan tema Mekabot ini. Nah, terus gimana Mil? Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.